juga ya. Dan that's a red card. Kartu merah bungkus. Iya, berarti dianggap sebagai orang Kartu terakhir. merah nih untuk mengambil seperti itu. Terlalu berani. Tapi kita tahu Coach Teko. Man of the Match Bali United versus Persib di BRI Liga 1. Sihir Beckham Putra hasilkan 2 gol brilian. Persib Bandung gagal meraih poin penuh pada pekan ketiga BRI Liga 1 setelah diimbang Bali United dengan skor 2-2. Beckham Putra layak dijadikan Man of the Match karena sumbangan 2 gol dalam laga tersebut. Pada pertandingan tersebut, Beckham Putra dimainkan pelatih Robert Alberts sebagai starter Persib Bandung. Skema tersebut berhasil membuat variasi di lini serang Persib. Namun, Bali United sempat unggul lebih dulu melalui aksi Ilija Spasojevic pada menit ke-6. Gol cepat itu membuat Persib bereaksi dengan melancarkan serangan ke lini pertahanan Bali United. Beruntung bagi Persib memiliki Beckham yang cukup merepotkan barisan pertahanan Bali United. Bahkan, para bek Bali United sampai harus melakukan jegalan untuk menghentikan pergerakan Beckham. Pada menit ke-35, Beckham akhirnya membuktikan kualitasnya dengan mencetak gol ke gawang Bali United. Menerima umpan silang Febri Haryadi, Beckham Putra dengan tenang melepaskan tembakan ke pojok kiri atas gawang. Wawan Hendrawan yang berada di bawah mistar gawang tak bisa berbuat banyak dan menyaksikan tembakan Beckham meluncur deras. Memasuki paruh kedua laga, Persib Bandung berhasil membalikkan keadaan melalui gol cepat yang dicetak Beckham Putra pada menit ke-46. Memanfaatkan kesalahan koordinasi antara Wawan Hendrawan dan Haudy Abdillah, Beckham mencuri bola lalu melepaskan tembakan mendatar ke gawang Bali United. Pada menit ke-56, Bali United mampu mencetak gol penyeimbang melalui aksi Yabes Roni. Memanfaatkan umpan Eber Bessa, Yabes Roni kemudian menyundul bola ke tiang jauh Persib sehingga gagal diselamatkan oleh kiper Muhammad Natsir. Namun, Beckham tak mampu menyelesaikan pertandingan karena harus ditarik keluar pada menit ke-57. Hal itu terjadi setelah Beckham mengalami cedera pada kakinya. Meski demikian, penampilan Beckham Putra layak mendapatkan apresiasi. Kedua gol itu menjadi yang perdana dicetak Beckham Putra pada BRI Liga 1. Pembuktian pemain asli. Beckham Putra merupakan pemain asli binaan Akademi Persib Bandung. Pemain berusia 19 tahun itu menembus skuad utama Persib pada 2019 di bawah asuhan pelatih Robert Alberts. Sejauh ini, Beckham Putra sudah mencetak 2 gol untuk Persib. Pencapaian itu dibukukan Beckham melalui 8 pertandingan. Beckham Putra merupakan aset masa depan Persib. Menarik untuk menyaksikan kiprah sang pemain di BRI Liga 1. Diwarnai kartu merah, 10 pemain Bali United paksa Persib bermain imbang. Bali United berhasil menahan Persib Bandung dengan skor 2-2 pada laga pekan ketiga BRI Liga 1. Hasil ini cukup memuaskan mengingat Bali United bermain dengan 10 pemain. Pada laga tersebut, Bali United tampil menekan sejak awal babak pertama. Tekanan yang diberikan Bali United akhirnya berbuah gol pada menit ke-6 melalui Ilija Spasojevic. Melalui situasi tendangan bebas Michael Orah, bola kemudian disundul Rizky Pelu dan diteruskan Spasojevic melalui tendangan mendatar. Petaka kemudian dialami Bali United pada menit ke-29. Leonard Tupamahu diusir wasit setelah mendapatkan kartu merah karena pelanggaran kepada Febri Haryadi. Unggul jumlah pemain membuat Persib tampil dominan. Sejumlah tekanan yang dilakukan akhirnya berbuah hasil pada menit ke-35. Beckham Putra mencetak gol setelah memaksimalkan umpan silang Febri. Babak kedua. Memasuki paruh kedua laga, Persib Bandung berhasil membalikkan keadaan melalui gol cepat yang dicetak Beckham Putra pada menit ke-46.
Memanfaatkan kesalahan koordinasi antara Wawan Hendrawan dan Haudy Abdillah, Beckham mencuri bola lalu melepaskan tembakan mendatar ke gawang Bali United. Persib semakin percaya diri dalam melancarkan serangan. Castillion tercatat melepaskan 2 tembakan ke gawang Bali United, namun masih bisa diantisipasi oleh Wawan Hendrawan. Bali United akhirnya mencetak gol penyeimbang melalui sundulan Yabes Roni pada menit ke-56. Menerima umpan Eber Bessa, Yabes Roni kemudian menyundul bola ke tiang jauh Persib sehingga gagal diselamatkan oleh Deden Natsir. Setelah gol itu, Persib berusaha untuk mencari gol lagi ke gawang Bali United. Namun, sejumlah peluang yang dihasilkan masih bisa diantisipasi barisan lini pertahanan Bali United. Hingga laga usai, tak ada gol tambahan. Bali United tahan Persib dengan 10 pemain, Teku beberkan rahasianya. Bali United menahan Persib Bandung 2-2 meski bermain dengan 10 pemain pada duel Liga 1 di Indomilk Arena. Raihan 1 poin itu tak lepas dari kecermatan Bali United dalam melakukan pergantian pemain. Bali United berhasil membuka keunggulan dengan cepat menghadapi Persib. Gol cepat tersebut berhasil dilesakkan Ilijas Pasojevic. Tapi petaka terjadi pada menit ke-29 setelah Leonard Tupamahu mendapatkan kartu merah langsung setelah melanggar Febri Haryadi. Setelah bermain dengan 10 pemain, Bali United sedikit kelimpungan. Hanya berselang 7 menit setelah kartu merah Leo, Persib langsung menggebrak. Adalah Beckham Putra yang berhasil menjebol gawang Wawan Hendrawan setelah menerima umpan silang Febri Haryadi dari sisi kiri pertahanan Serdadu Tridatu. Babak kedua baru berjalan 1 menit, Beckham Putra kembali menjebol gawang Bali United. Kali ini dia berhasil memanfaatkan kesalahan dari Wawan Hendrawan dan Haudy Abdillah. Tapi setelah gol cepat di babak kedua, skuad asuhan Stefano Teku Cugurra justru menguasai jalannya pertandingan. Yabes Roni Malaifani menjadi pahlawan Bali United setelah berhasil menjebol gawang Persib yang dikawal M. Natsir pada menit ke-56. Dia berhasil mencetak gol sundulan pada menit ke-56 setelah menerima umpan akurat gelandang serang anyar asal Brasil, Eber Bessa, yang masuk menggantikan Haryono pada menit ke-54. Hasil imbang ini membuat Bali United tergeser dari puncak klasemen ke posisi 3. Pergantian pemain menjadi kunci Bali United bisa menahan imbang Maung Bandung. Beberapa pergantian krusial dia lakukan seperti memasukkan Ricky Fajrin menggantikan Michael Orah, memasukkan M. Rahmat, dan Eber Bessa. Dia sengaja mengganti Haryono dengan Eber Bessa karena ingin bermain lebih menyerang setelah tertinggal 1-2. Situasi yang sulit kami bermain dengan 10 pemain. Hilang bek tengah, saya harus memasukkan Haudy dan tarik Rizky Peelu, ucapnya. Saya juga ganti Haryono setelah tertinggal 1-2. Kami tidak butuh gelandang bertahan dan mengganti dengan gelandang serang. Eber sudah kerja keras dan kerja bagus, tambah pelatih berusia 47 tahun ini. Sementara itu pelatih Persib Bandung Robert Rene Alberts jelas kecewa dengan hasil yang diraih skuad asuhannya. Dengan keunggulan pemain, seharusnya Persib bisa memenangkan pertandingan, tetapi tidak terjadi. Kami seharusnya bisa unggul ketika Bali minus 1 pemain. Tapi mereka berhasil cetak gol ke gawang kami. Kami kurang berusaha untuk memenangkan pertandingan. Kedepannya, kami harus lebih baik lagi, ucap pelatih Persib, Robert Alberts. Shin Taeyong panggil 5 pemain Persib ke Timnas Indonesia, Ezra Walian, Febri Haryadi, dan Victor Igbonevo comeback. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, memanggil 5 pemain Persib Bandung untuk pemusatan latihan. Kelima pemain Persib yang dipercaya masuk Timnas Indonesia terdiri dari Ezra Walian, Febri Haryadi, Victor Igbonevo, Bayu Fikri, dan Akil Safik. Timnas Indonesia akan memulai pemusatan latihan pada pekan depan.
Kegiatan ini bertujuan untuk mematangkan persiapan demi babak playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Shin Tae-yong berencana memanggil total 36 pemain untuk pemusatan latihan nanti. Namun, PSSI belum merilis secara resmi nama-nama yang akan mengikuti kegiatan timnas Indonesia itu. 3 pemain Persib kembali. Pemanggilan kali ini menjadi comeback 3 pemain Persib ke timnas Indonesia. Ketiganya adalah Ezra Walian, Febri Haryadi, dan Victor Ikhbonevo. Ezra Walian terakhir kali membela timnas Indonesia pada 2017. Striker naturalisasi asal Belanda itu sempat mengalami polemik pada perubahan asosiasinya sebelum tuntas pada Juni 2021. Bagi Victor Ikhbonevo, panggilan ini menjadi yang pertama untuknya sejak Shin Tae-yong melatih timnas Indonesia. Ikhbonevo adalah pilar lini belakang timnas Indonesia ketika masih ditangani oleh Simon McManamy pada 2019. Febri Haryadi juga kembali ke timnas Indonesia. Winger berusia 25 tahun itu beberapa kali tidak dilirik Shin Tae-yong, terakhir pada kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia pada Juni 2021. Mark Klok belum bisa membela timnas Indonesia. Proses naturalisasinya bermasalah. Proses naturalisasi Mark Klok telah tuntas sejak November 2020. Namun, pemain Persib Bandung itu masih belum bisa membela timnas Indonesia. Mark Klok mengubah kewarganegaraannya dari Belanda menjadi warga negara Indonesia demi dapat memperkuat timnas Indonesia. Gelandang berusia 28 tahun itu disinyalir mendapat panggilan untuk pemusatan latihan timnas Indonesia pada pekan depan. Namun, dia gagal memenuhinya karena terhambat masalah administratif. Mark Klok tidak menjelaskan secara detail persoalan administratif yang menghambatnya untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Keinginan terbesar saya untuk membela timnas Indonesia dan membantu negara memenangkan trofi pada tahun ini sementara harus tertunda, tulis Mark Klok di akun Instagramnya. Masih ada hal yang sifatnya administratif belum terselesaikan dan membuat saya masih belum bisa bermain untuk timnas Indonesia, jelas pemain kelahiran Amsterdam, Belanda itu. Mark Klok sempat dipanggil ke pemusatan latihan timnas Indonesia pada Mei 2021. Namun, mantan pemain Persija Jakarta itu terpaksa pulang lebih cepat karena harus menemani istrinya melahirkan. Mark Klok berharap perkara administratifnya dapat segera selesai demi mewujudkan keinginannya membela timnas Indonesia. Namun, menyerah tidak ada di kamus hidup saya. Saya akan terus memberikan dan menunjukkan yang terbaik dari diri saya sambil berharap permasalahan ini selesai, tutur Mark Klok. Semoga saya bisa membela timnas Indonesia secepatnya. Saya selalu ingin menunjukkan yang terbaik untuk penggemar dan negara yang saya cintai ini. Garuda di dada saya, ujar mantan pemain PSM Makassar ini. Bukan perkara yang pertama. Mark Klok bukan pemain naturalisasi pertama yang mengalami kendala administratif untuk memperkuat timnas Indonesia. Rekan setimnya di Persib, Ezra Walian pernah merasakan situasi yang serupa sebelum perubahan asosiasinya dari Belanda ke Indonesia tuntas pada Juni 2021. Nasib Ezra Walian sempat terkatung-katung selama 4 tahun sejak dinaturalisasi pada 2017. Striker berusia 23 tahun itu mendapatkan memorandum dari Asosiasi Sepak Bola Belanda karena pernah bermain untuk timnas Belanda U17. Fuck her in a